وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Manifidin azani Allah wa iyyakum. Bab 47. Bab al-waladu qurratul aini. Bab anak adalah penentram hati. Al-ain di sini mata ya, penyejuk mata. Tapi di sini terjemahkan sebagai penentram hati. Ya, intinya pokoknya kalau dilihat menyenangkan, di hati tenang gitu. Udah, itu sifat dari anak yang baik. Abdurrahman ibn Jubair ibn Nufair, dari Abdurrahman bin Jubair bin Nufair an abihi, dari bapaknya, qala, dia berkata, jalasna ilal Miqdad ibni al-Aswadi yauman, kami pernah duduk bersama dengan Miqdad bin Aswad pada suatu hari. Famar robihi rojulun, dan ada seorang yang lewat. Faqala, dan dia berkata, tuba lihatainil ainaini allataini, maka beruntunglah kedua bola mata ini. Lihataini, dua, al-ainaini, dua mata, allataini, ra'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang melihat Rasulullah, yang telah pernah melihat Rasulullah SAW. Kemudian wallahi lawadidna ana wa ra'aina ma ra'aita. Demi Allah kami ingin melihat apa yang kau lihat dan mengikuti apa yang pernah engkau ikuti. Jadi yang diceritai ini belum pernah ketemu atau belum pernah melihat Nabi, kemudian penasaran, apa yang kamu lihat sih gitu kan. Wa sahidna ma sahita, dan aku pengen menyaksikan apa yang kamu saksikan. Pas tuh diba. Lalu kemudian kami ikuti. Faja'altu a'jabu. Rupanya orang tersebut malah marah dan aku pun kaget itu. Karena maqala illa khairan. Kaget karena harusnya nek marah itu ngomongnya jelek, tapi kok ini malah ngomongnya baik gitu. Summa aqbala alaihi faqala, kemudian Miqdad lalu menghadap kepadanya dan berkata, ma yahmilur rajulu ala ayyatamanna muhdiran ghayyabatullahi anhu. Apa yang membuat seseorang itu berangan-angan hadir di satu waktu, padahal Allah telah menjadikan nggak hadir di situ. Maksudnya kenapa kamu harus penasaran, kamu waktu itu juga nggak ada gitu. La yadri lau syahidahu kaifa yakunu fi, gitu kan. Padahal Allah telah menjadikan kamu tuh nggak ada di situ. Ngapain kamu harus penasaran itu? Wallahi, demi Allah, laqad hadara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqwamun. Demi Allah, pada zaman Rasulullah SAW terdapat satu kaum yang di sini dikatakan kabahuhumullahu ala manakhirihim fi jahannam, yang mana Allah jungkir balikkan itu kaum ke dalam neraka jahanam. Lam yujibuhu wa lam yusaddiquhu, karena sebab dia tidak menjawab, kaum itu mereka tidak menjawab seruan Nabi Muhammad SAW dan tidak membenarkan risalah beliau sallallahu alaihi wasallam. Awala tahmidunallaha azza wa jalla id akhrajakum la ta'rifuna illa rabbakum fatusaddiquna bima jaa bihi nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kalian tidak bersyukur atau memuji Allah Subhanahu wa taala ketika atau karena Allah telah mengeluarkan kalian dari kesesatan pada saat di mana kalian tidak mengenal Nabi kalian, artinya nggak pernah ketemu dengan Nabi, tapi yang kalian tahu illa rabbakum, kecuali Rob kalian. Tapi di sini dikatakan fatusaddiqu nabi maja'a bihi nabiyukum sallallahu alaihi wasallam. Kamu nggak pernah ketemu beliau, tapi kamu membenarkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Qad kafaitumul bala'a bi ghairikum. Allah telah membedakan
cobaan pada diri kalian. Artinya telah disingkirkan bala atau musibah dari diri kalian karena sikap kalian membenarkan Nabi Muhammad SAW. Wallahi laqad bu'itsa Nabi sallallahu alaihi wasallam ala asyadda halin. Demi Allah bahwasanya Nabi SAW pernah diutus dalam kondisi yang tersulit. Bu'itsa alaiha nabiyun qatin, di mana enggak ada nabi yang pernah diutus seperti itu, fi qatratin wa jahiliyatin, pada masa kekosongan wahyu. Jadi sejak Nabi Isa sampai Nabi Muhammad SAW itu udah nggak ada nabi, maka di masa itu nggak pernah ada orang yang dicoba seperti ini, termasuk zaman jahiliyah. Ma yarawna anna dinan afdalu min ibadatillahil ausan. Dan sini dikatakan manusia pada saat itu hanya mengetahui bahwa agama terbaik pada saat itu adalah menyembah berhala. Jadi saking jahiliyahnya orang tuh hanya tahu kalau beribadah itu ya menyembah patung. Baca abi furqana, maka didatangkan al-furqan yaitu Al-Qur'an, farraqa bihi bainal haqqi wal batil, di mana itu membedakan atau memisah antara yang benar dan yang batil, wa farraqa bihi, dan memisah bainal walidi wa waladihi, dan juga membedakan antara orang tua dan sang anak. Artinya kalau orang tuanya kafir, anaknya muslim, maka ya harus berpisah. Dengan hijrah kan, ditinggalkan orang tuanya di Mekah. Atau sebaliknya, orang tuanya yang muslim, anaknya masih kafir, orang tuanya hijrah, anaknya ditinggal di Mekah. In kana rajulu la yara walidahu aw waladahu aw akhahu kafiron. Seseorang yang melihat ayah, anak atau saudaranya yang kafir, waqad fatahallahu qafala qalbihi bil iman, sedangkan Allah membuka hatinya dengan iman, kunci hatinya dengan iman, wa ya'lamu annahu in halaka dakhalan nar, dan dia mengetahui bahwasannya jika dia mati atau hancur dalam keadaan kafir, dakhalan nar, dia masuk neraka, fala takirru ainuhu wa huwa ya'lamu anna habibahu finnar, maka matanya tidak akan merasa sejuk karena dia mengetahui bahwa yang dicintainya itu berada di dalam neraka. Wa annaha lillati qala azza wa jalla walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Oleh karena itu maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mereka yang mengucapkan rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, yang artinya wahai Rabbku, berilah kami, karuniakanlah kepada kami istri-istri kami dan anak-anak kami menjadi penyejuk mata, penyejuk hati buat kami. Qanifitina azani Allah wa iyyakum. Hadis panjang ini ya menjadi penjelasan yang sangat lengkap bahwasanya yang disebut sebagai penyejuk mata bukan karena cantik atau ganteng dari si anak itu, bukan karena pinter atau hebatnya si anak itu. Wah, hebat ya anakmu ya, ranking 1 terus, bukan. Wah, seneng ya punya anak ganteng banget, bukan itu gitu kan ya. Berdasarkan hadis ini maka disebut sebagai penyejuk mata itu karena kita mendapati anak kita, orang tua kita, saudara kita memiliki iman yang sama dengan kita yang akan menghantarkan ke dalam surga. Maka seorang suami yang baik, dia akan menjadikan istri-istrinya dan anaknya menjadi penyejuk mata dengan cara memastikan mereka mendapatkan hidayah. Jadi nggak ada kampusnya seorang suami atau seorang bapak masuk surga sendirian gitu. Terus nggak apa-apa, yang penting saya sholat, anak istri saya nggak sholat, nggak urusan, nggak boleh kayak gitu. Ya, walaupun hidayah di tangan Allah, seorang kepala keluarga, seorang laki-laki harus berusaha menghadirkan hidayah di keluarganya, bagaimanapun caranya, gitu. Ya, jadi nggak boleh kemudian berputus asa, gitu. Ya. Sampai kemudian ada orang yang Muslim kemudian nikah dengan wanita non Muslim kemudian mengatakan, nggak biarin aja dia kayak gitu nggak apa-apa, nggak boleh gitu kan.
Karena mereka orang beriman itu punya sifat berdoa untuk keluarganya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Ya, jadi jangan kemudian kalau jadi perempuan, jadi istri, kemudian dipuji suaminya, "Oh, kamu cantik banget," gitu. "Kamu benar-benar menjadi penyejuk mataku," gitu. Enggak, ya. Jangan sampai kemudian kita merasa bangga dengan itu, sedangkan si wanita ini malah enggak sholat. Sedangkan wanita ini enggak pakai jilbab. Itu musibah, ya. Makanya laki-laki yang nggak peduli dengan kondisi keluarganya, soal keimanannya, soal keagamaan keluarganya, laki-laki seperti ini disebut sebagai dayus. Mereka yang nanti tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan disucikan dari dosanya. Ini payah gitu kalau udah kayak gini. Padahal setiap kita pasti punya dosa dan akan kemungkinan besar membawa dosa, karena saking banyaknya dosa kita barangkali kita lupa bertobat yang nanti di akhirat sana kita nunggu syafaat untuk diampuni, kok kemudian kita malah nggak disucikan karena kita sebagai laki-laki nggak peduli sama anak dan istri kita tentang keadaannya bagaimana mereka berislam. Udah sholat belum, udah puasa apa enggak gitu kan. Kemudian pakai jilbab apa enggak, nutup aurat apa enggak gitu kan. Anaknya main di mana enggak dicari, tapi ayamnya belum pulang dicari gitu kan. Nah, ini kebalik-balik kalau sekarang.